Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di konten Vespa Bacot. Vespa lo, bacot gue. Konten dimana kalian bisa mengirimkan video dan foto-foto Vespa kalian untuk gue bacotin dan kita sama-sama belajar. Tentunya dengan apa pengetahuan yang gua tahu dan yang gua mengerti. Kalau kalian ada perbedaan, kalian bisa ikut komen di bawah. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Karena gua nggak pengen lebih tahu dari kalian, gua nggak pengen sok tahu dari kalian. Kali ini gue pengen ngebacotin Vespa Sprint original cat tahun 1978. Kiriman dari kawan kita di Surabaya, Mas Bram. Langsung aja kita lihat Vespanya. Vespa 1978 Sprint ini itu adalah milik almarhum orang tua dari Mas Bram. Jadi sekitar tahun 1962 sampai 1964, ayahnya Mas Bram ini yang seorang tentara, kalau zaman dulu mah bilangnya ABRI ya. Itu dia dikirim tugas ke Uni Soviet karena dia TNI AL ya, Angkatan Laut. Jadi dia belajar untuk kapal yang kita mau beli tuh buat Indonesia, jadi dia dikirim tugas ke sana. Pada saat tugas di sana, dia tuh nyobain skuter Rusia yang disebut Viatka. Nah, ini ada fotonya nih, foto zaman dulunya. Cek, ini skuter besutan Rusia yang namanya Viatka. Kebetulan gue juga pernah punya. Ini foto anak gue dengan Vespa Viatka. Dulu gue pernah punya Viatka juga. Nah, ini dia. Nah, karena beliau almarhum ayahnya Mas Bram ini merasa enak gitu ya naik skuter. Sekitar tahun 1978 ya, udah di Indonesia tentunya, udah di Surabaya. Dia beli Vespa Sprint. Waktu itu harganya masih 502.900, kurang lebih 500 ribuan lah gitu ya. Ini ada faktur pembeliannya. Tuh, harganya dulu tahun 1978, 1 Mei, harganya segitu, bro. Vespa ini nih, kesayangan banget nih. Sama ayahnya Mas Bram ini kesayangan banget. Ditempelin peneng jangkar tuh, ya kan. Identifikasi bahwasanya beliau adalah seorang angkatan laut, gitu. Di dalam mesinnya tuh juga ada NRP-nya. Biasa kalau tentara tuh suka gitu, naruh NRP-nya. NRP tuh nomor induk gitu, kayak nomor pegawai lah gitu. Tulisin tuh di situ, ada coret-coretannya juga. Nah, yang unik nih, di box sebelah kiri di tepong itu ada stiker-stiker lakban waktunya ganti oli. Kalau dulu tuh waktu bokap gue nulisnya di agenda, ada juga beberapa orang gue lihat ada nulis tuh di buku servisnya, ada tuh ditulisin gitu, atau di kertas apa gitu, di bonbonnya. Ini unik ini, dia naruhnya di dalam box gitu. Nah, ini adalah foto ayah Mas Bram dengan Vespa Sprint warna hijau kesayangannya. Foto ini diambil sekitar 2 Mei 2020. Namun ayah Mas Bram meninggal dunia pada tanggal 2 Juli tahun 2020. Kemudian Vespa Sprint kesayangan ayahnya ini diwariskan ke Mas Bram dan dirawat oleh Mas Bram. Nah, Mas Bram berkesempatan nih mengirimkan video dan gambar-gambar Vespanya untuk sama-sama nih kita jadikan acuan atau belajar nih. Oh, Vespa Sprint 78 warna hijau yang orisinil tuh kayak gini. Ini teman-teman boleh nikmatin nih gambarnya. Nah, itu sepedonya, masih bawaannya alami, belelnya karena ketimpa matahari ya, seperti itulah.
Jadi hasilnya kayak begitu. Nah, kita ulas ke bumper. Bumper itu bumper dan motor. Jadi dan motor juga ngeluarin bumpernya. Jadi pada masa itu selain membeli motor sejumlah 500 sekian ribu itu, ayahnya Mas Bram ini juga membeli aksesoris dari dan motor. Nah, ini ada nih bon-bonnya sejumlah 17.000 kayak bumper dan yang lain-lain gitu kan. Nah, ini gua ngeliat spion nih. Gua sempet namanya versi gue ya nggak, yang sepengetahuan gue bilang tuh ke Mas Bram, Mas Bram, ini spionnya spion Honda ya. Ternyata setelah di zoom, nah ternyata spionnya Vespa. Tapi memang ini bukan bawaan waktu motor itu dibeli ya. Kalau pas motor waktu itu dibeli itu spion langsung, gagang tebel, ada petnya. Cuman sama Mas Bram disimpan yang itu, dipakein yang ini. Jadi ini aksesoris lah ya, tapi ori ternyata. Gue kira Honda, gue salah. Nah, kemudian agak bawah lagi itu kita melihat stiker running in. Nah, itu udah gantian. Itu udah bukan aslinya, itu udah tempelan, udah bukan orisinilnya. Kita beralih ke kunci. Nah, ini buat kita sama-sama belajar, karena yang banyak beredar sekarang itu baik super maupun sprint itu kuncinya memang Neyman, tapi begitu dibalik itu tulisannya Vespa. Itu udah nggak ori. Yang ori tuh kayak gini nih. Nah, itu yang ori. Jadi di belakangnya Neyman, di baliknya itu angka-angka. Itu anak kunci yang ori, dan dia masih jadi satu. Dalam arti jadi satu, kunci setang dan kunci box itu masih satu kunci gitu. Ini kunci boxnya nih. Nah, kelihatan kan, tampak di gambar itu boxnya agak belel. Nah, ini yang kita namakan belel alami kadang-kadang. Belel alami itu adalah belel di mana tempat-tempat yang memang sewajarnya. Merunut sedikit sini ya, kita sama-sama belajar. Teman suka ada yang WA ke gue, DM, atau ada juga yang nanya di komen, Bang, yang dimaksud Vespa belel alami atau kupasan itu kayak gimana sih? Jadi, kalau Vespa orisinil itu ada yang memang dia dari beli terus orisinil, nih seperti Vespa ini nih, dia orisinil. Terus belelnya atau kusam-kusamnya, ngelotok-ngelotok catnya memang alami, karena dia kekikis, entah itu keserempet, entah apa, itu dia alami. Nah, kalau belel yang nggak natural atau kupasan, itu jadi Vespa orisinil cat kayak gini nih. Terus dia sudah dicat, sudah disiram. Nah, karena sekarang dunia kebalik nih, ya kan? Kalau zaman dulu itu Vespa belel itu disiram, disemprot, diganti, dimulusin lagi. Kalau sekarang kan enggak, Vespa mulus kalau memang ada historisnya dia kesiram, nggak sampai kelotok kaleng, itu dikupas. Nah, proses pengkupasan ini ngeletekin cat itu menuju cat yang aslinya, itulah kadang-kadang suka entah itu kekikis thinner, entah itu kekikis sama amplas. Itulah menjadikan kadang-kadang belelnya tidak di tempat yang semestinya. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kembali ke Vespa Sprint ini. Sektor mesin masih cihuy banget. Kalian bisa lihat tuh cangklong businya masih pakai yang model kaleng. Itu mereknya setahu gua Boss ya. Mereknya tuh cangklong businya. Rotornya juga pakunya masih orisinil, magnetnya maksudnya ya. Paku rotornya masih orisinil, kelingannya masih ada tutup buat lubang tempat setel platina juga masih ada, rapih banget, look nice banget. Memang pada sektor shock breaker itu sudah diganti, dia pakai Kayaba, tapi orisinilnya sudah ada. Tentunya orisinilnya sudah nggak enak dipakai ya, karena sudah dari tahun 78. Kalau dipaksakan dipakai, nanti bisa pinggang atau pinggul tuh bagian belakang, dudukan shock breaker belakang itu kita biasa mengistilahkannya pinggang atau pinggul. Nanti bisa kena tuh, bisa somplak gitu. Nah, itu udah diganti sama dia. Sama ada penambahan buat dongkrak, ditambahin itu sama Mas Bram. Terus masuk ke sektor deck ya. Decknya juga masih mulus banget, masih orisinil banget. Pokoknya ini Vespa ini masih menurut gue ya masih cihuy banget. Nah, dari cerita Vespa ini nih yang paling seru menurut gue ya kan, dari yang diceritain sama Mas Bram nih ke gue.
Jadi beliau nih ayahnya Mas Bram almarhum cerita ke Mas Bram, terus Mas Bram menceritakan ke gue. Nah gue nih sebagai sesama anak kolong ya enggak. Kalau anak kolong tuh istilahnya anak abri gitu, anak tentara. Gue ikut ngerasain banget apa yang diiniin sama Mas Bram gitu ya. Jadi tuh tahun 86, kisaran tahun 86 sampai 87 tuh ayahnya Mas Bram ini kan dia naik kapal perang ini, dia ke Dili nih dia. Nah, dia tuh pas lagi persis itulah naik Vespa itu sama temennya yang marinir ke perdesaan. Di ujung jalan desa itu dia disergap nih sama Fretilin. Nah, udah tuh adu tembak tuh situ tuh. Dar gitu kan. Nah, dia lompat tuh pada tuh ayahnya Mas Bram nih lompat ke parit sama teman-temannya. Vespanya ini nih saking sayangnya ya kan pengen diturunin, cuman karena berat kan kagak bisa, akhirnya dimiringin tuh Vespa. Nah, sambil dimiringin dia sambil megang senapan M16 tuh, itu tembak-tembakan. Dia bilang tuh pakai bahasa Jawa, dia bilang, kalau salah tolong dikoreksi ya, pokoknya kurang lebih gini nih, gue baca aja ya, gue takut salah soalnya bahasa Jawa kan. Ini kalau logatnya keliru tolong diinin ya kan. Nih katanya gini nih, Titeno yo, nek sampai Vespaku ketembak, Fretilin sing kecekel tak beleh tenan. Kurang lebih artinya gini nih, ini ada terjemahannya nih. Awas ya, kalau sampai Vespaku ketembak, Fretilin yang tertangkap bakal aku potong-potong. Waduh, ganas banget dah tuh tentara kita tuh waktu itu tuh ya kan. Abri, kalau zaman dulu mah abri ya kan. Tuh saking sayangnya tuh sama Vespa itu tuh. Tapi puji syukur alhamdulillah itu Vespa nggak ngapa-ngapa. Vespa itu bisa kembali ke Surabaya dalam kondisi utuh gitu. Alhamdulillah juga dari pihak tentara nggak ada yang terluka gitu ya pada saat tembak-menembak itu. Yaitu penggalan kisah memori yang nggak bisa dilupakan ya. Tapi biar bagaimana hal yang nggak bisa dilupakan gitu. Ininya tentara, jiwa tentaranya gitu ya. Saat dia pulang belayar, dia ngeliat di rumah Vespa kesayangannya nih ada stiker kobra. Jujur gue waktu pertama gue ngeliat stiker kobra, karena gue juga kan berhati-hati ya, namanya Vespa kesayangan itu kan punya sejarah dan cerita sendiri. Jadi gue hati-hati, gue tanya ke Mas Bram, ini stiker kobranya apakah dari kesatuan ayahnya di kemiliteran gitu. Walaupun gue tahu sih tentara angkatan laut mana ada itunya kan kobra ya enggak. Wah, ini ada pasukan katak gitu, masa pasukan kobra ya kan. Kalau darat mungkin iya kali ya gitu kan. Atau kalau yang polisi-polisi sekarang kan Prabu ada apa gitu kan, yang di TV tuh di 8686 gitu kan ada. Gue nanya kan, itu satuan. Bukan mas, itu mas saya yang ngasih stiker kobra. Gue langsung nih, mungkin kalau kalian orang-orang jadul juga pasti tahu kan, pada tahun-tahun sekitar 80 pas 90 gitu, itu kan waktu itu terkenal banget tuh film Kobra ya kan. Yang main tuh kalau nggak salah Sylvester Stallone tuh, yang pakai kacamata BL tuh, kacamata Ray-Ban. Kobra, gua rasa sih itu sih. Tahu bener tau nggak mas ya? Kayaknya sih itu. Jadi dia dikasih tuh stiker kobra gitu. Oh ternyata Mas Bram. Nah pas ayahnya pulang tuh dia nggak marah. Jadi dia, wah tahu nih anaknya suka makein Vespanya, dikasih stiker. Dia malah membelikan Mas Bram nih Honda Astrea. Iya kan, Astrea 800 tuh dibeliin nih Vespanya. Dibeliin Vespa lagi, Honda Astrea 800. Nih, apa Hondanya nih kayak gini nih. Ya kan? Dan nggak dicopot loh, uniknya sama ayahnya nggak stiker itu nggak dikletek, jadi sampai sekarang. Jadi kalau pemain orisinilan ngelihat Vespa ini gitu mungkin, wah ada stiker ininya nih nggak sesuai, nggak ini, mungkin secara pervespaan duniawi itu jadi nggak sesuai, jadi ada stikernya, jadi ini belakangnya juga kerodongnya juga kayak dilapisin aluminium foil apa gimana gitu. Tapi kembali lagi ini Vespa memori, kenangan, mungkin yang akan dinikmati sama Mas Bram sambil duduk sore-sore ngopi, dia ngeliat stiker kobranya, terus dia sambil ngopi ngerokok berujar, anjir waktu itu gue kecil stiker babe gue tempelin
cutting cobra. Kayak gitu ya. Oke deh teman-teman. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih banget nih buat Mas Bram yang udah bersedia dan berkenan foto dan videonya di-share, juga cerita seru mengenai Vespa ini dan banyak kenangannya oleh almarhum ayah beliau. Terus buat teman-teman yang pengen tanya-tanya perpesaan duniawi ini, boleh tulis di kolom komentar atau boleh DM di IG gue Eman Vigano. Insya Allah pasti gue balesin komen atau pertanyaan kalian satu persatu, walaupun mungkin agak lama. Sekali lagi gue nggak pengen lebih tahu dari kalian, gue nggak pengen jadi so tahu. Buat teman-teman yang belum subscribe, buruan deh di subscribe, tombol loncengnya jangan kajal lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi dengan Vespa Bacot berikutnya.